kita semua dijauhkan dari wabah dan virus yang ada saat ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita di sini sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Kurniawan Ilyas. Adapun materi yang akan berlangsung pada siang ini yaitu perhitungan kebutuhan jumlah tenaga kerja dan durasi pengerjaan pondasi atau klarifikasi Pokja AHSP dan test case show cause meeting. Baik, dengan ini kami persilahkan kepada Bapak Kurniawan Ilyas untuk membawakan materi webinar pada siang ini. Silakan Pak. Mohon maaf Pak, masih ter-unmute. Ya, terima kasih Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di room Zoom yang berbahagia. Semoga hari ini kita sehat walafiat, diberikan kesehatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa menjalani kegiatan-kegiatan kita, baik kegiatan di perkantoran maupun kegiatan-kegiatan lain di luar perkantoran. Materi saat ini adalah perhitungan kebutuhan tenaga kerja dan durasi pengerjaan pondasi, pekerjaan konstruksi, klarifikasi Pokja terhadap analisa harga satuan pekerjaan, dan test case atau uji coba kontrak kritis pekerjaan konstruksi, SOSCOS meeting. Materi ini sengaja saya persiapkan karena saya melihat bahwa ada korelasi antara perhitungan tenaga kerja dan durasi pekerjaan pondasi ketika Pokja mengevaluasi penawaran atau klarifikasi penawaran jika penawaran itu di bawah nominal 80%. Di satu sisi, uji coba ini berkaitan dengan keadaan kontrak konstruksi itu dalam keadaan kritis. Itu ada korelasi dan hubungan yang sangat mengikat satu sama lain. Untuk itu saya cuma membagi pengalaman, membagi materi untuk kita bisa mendiskusikan di mana korelasi ketika penawaran di bawah 80% dari HPS dan Pokja mengklarifikasi analisa satuan pekerjaan. Termasuk juga PPK ketika menghadapi situasi kontrak kritis. Itu akan berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan durasi atau produktivitas tenaga kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Baik, saya perkenalkan, saya Kurniawan Ilyas, saya di Inspektorat Kota Kendari saat ini bertugas. Jadi materi dan pembahasan kita saat ini adalah kurang lebih dua. Klarifikasi garing evaluasi kewajaran harga penawaran penyedia di bawah 80% KPS oleh Pokja terhadap AHSP jumlah dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua adalah klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga di bawah 80% berkaitan dengan test case. Jika uji coba 1 deviasi di atas 10% untuk periode 0 sampai 70% pekerjaan. Jadi yang kita akan lihat adalah bagaimana produktivitas tenaga kerja tersebut terhadap analisa harga satuan pekerjaan dan pelaksanaan di lapangannya. Baik, saya masuk di poin pertama.
klarifikasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam menyusun HPS, sebagian bilang RAB, sebagian bilang juga Bill of Quantity atau kuantitas dan harga, atau juga keluaran dan harga. Jika pekerjaan gedung, jika kita mentenderkan pekerjaan atau paket gedung, pasti ada tiga komponen yang saling masuk di penyusunan HPS. Nah, mula-mula kita tentu harus menyusun dulu harga upah, harga bahan dan upah yang diperoleh dari survei, yang diperoleh dari SSH, yang diperoleh dari kontrak sedang berjalan, yang diperoleh dari engineer estimate, dari konsultan perencanaan konstruksi. Nah, ketika kita bicara analisa harga satuan pekerjaan, sudah ada standarisasi sebenarnya yang dimuat di peraturan PUPR nomor 28 tahun 2016 tentang harga satuan pekerjaan umum. Saya ambil contoh pekerjaan pondasi, ya, 1 meter persegi dengan batu belah. Jadi saya cuma mengambil contoh sendiri. Ini ada di HSP kita. Ini ada di HSP 28 2016. Jika pekerjaan pondasi batu belah campur tersebut, tentu ada pekerjaan, ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu meliputi pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Dan ada koefisien. Ini sudah distandarisasi. Jadi ketika kita menyusun spesifikasi, tentu ini standarisasi, yaitu koefisien. Ya. Selain itu juga tentu ada bahan, ya, kayak batu belah, semen Portland, kapur, dan pasing pasang. Nah, bagaimana sih kita bisa menghitung jumlah tenaga kerja dalam setiap item-item pekerjaan, misalnya pekerjaan 1 meter kubik untuk pondasi batu campur. Sebagai contoh di sini. Ya, mula-mula kita tentu merencanakan mulai tadi yang saya sebutkan tadi, mulai kita harus memiliki daftar upah dan harga, langsung kita memindahkan dalam bentuk analisa per item pekerjaan untuk pemasangan pondasi 1 meter kubik atau meter kubik. Nah, apabila volume pekerjaan, saya mengambil contoh, volume pekerjaan pondasi 20 meter kubik dan direncanakan selesai 5 hari, maka bagaimana menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebenarnya? Tenaga kerja yang dibutuhkan bagi pekerja maupun tukang batu. Saya mengambil skema pertama. Nah, skema pertama adalah pekerjaan diselesaikan, bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam 1 hari. Rumusnya adalah pekerja sama dengan koefisien, ya, ini koefisien, ini sudah terstandarisasi. Koefisien pekerja 1,5. Berarti 1 meter persegi, 1 meter kubik, kurang lebih 2 pekerja dalam menyelesaikan dalam 1 hari, orang per hari. Jadi manusia itu kan tidak ada 1,5. Kalau di atas 1,5 berarti kita bisa hitung 2. Nah, berapa yang dibutuhkan? Berapa yang dibutuhkan ketika per hari, ya, untuk menyelesaikan 20 meter kubik? Dibutuhkan 30 orang. Nah, terkait dengan tukang batu, koefisien tukang batu dikali volume pekerjaan. Ya, volume pekerjaan 20 meter kubik. Jadi yang dibutuhkan 15 orang. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan, 20 meter kubik untuk pekerja dibutuhkan 30 orang dalam 1 hari untuk 20 meter kubik. Nah, ada juga skema dan skenario kedua,
Ya, misalnya volume pekerjaan pondasi yang kita sudah ukur 20 meter kubik. Kita rencanakan 5 hari. Maka 20 bagi 5, ya jadi rencana sehari itu 4 meter kubik. Jadi perhitungannya adalah pekerja sama dengan koefisien dikali per hari meter kubik. Jadi dibutuhkan 6 orang. Dibutuhkan 6 orang pekerja untuk bekerja. Sedangkan untuk tukang batu, ya, untuk tukang batu 4 meter kubik diselesaikan 3 orang. Selanjutnya kita mengambil skema 1 dan 2. Ya. Selesai 1 hari dibutuhkan 30 pekerja. Jadi selesai 1 hari untuk pekerja ini, ya, ini yang saya gunakan 30 pekerja. Apabila diselesaikan 5 hari berarti jumlah pekerja, ya, adalah 30 orang. Ya, 30 orang. Ini 30 orang dibagi 5 hari. Jadi kurang lebih sama dengan perhitungan skema kedua. Jika diselesaikan 1 hari membutuhkan tukang batu 3 orang, ya, membutuhkan tukang batu 3 orang. Apabila diselesaikan 5 hari, berarti jumlah tukang batu dibagi 5 hari. Ini 5 hari sebagai kisi-kisinya. Selanjutnya, ini untuk menghitung berapa jumlah tenaga kerja jika volume pekerjaan itu 20 meter kubik. Ya, 20 meter kubik. Nah, berapa lama? Ya, berapa lama tenaga kerja kalau kira-kira diselesaikan? Apabila tenaga kerja sedikit. Ya, lanjut. 20 meter kubik apabila ada 5 tenaga kerja. Kira-kira dapat berapa hari diselesaikan pekerjaan ini? Seperti kita ketahui, di pondasi batu belah campuran SP, ya, SP itu semen Portland, kapur, dan PP itu pasir pasang. Nah, koefisien pekerja kita ketahui tadi di sebelah bahwa 1,5 orang per hari. Artinya apa? Untuk menyelesaikan 1 meter kubik pasangan pondasi dalam waktu 1 hari membutuhkan 1,5 pekerja. Kurang lebih 2 pekerja. Jadi dalam 1 hari, 1,5 pekerja menyelesaikan 1 meter kubik pondasi. Kalau 3 pekerja, ya, kalau 3 pekerja menghasilkan 2 meter kubik pasangan pondasi. 4,5 pekerja menghasilkan, ya, atau 5 pekerja, ya, menghasilkan 3 meter kubik pondasi. Pekerja, jadi ini kelipatannya. Kelipatan dari 1,5. Jadi 6 pekerja dapat menyelesaikan, ya, 4 meter kubik dikali 4, ya. 4, ya. 4 dikali 1,3 kurang lebih 4 meter kubik. Jadi 4 meter kubik itu 6 kerja. Jadi pekerja menyelesaikan 4 meter teknasi. Dengan 6 pekerja
Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan jika volume pondasi, ya, jika volume pondasi 20 meter kubik. Sisa kita bagi 20 dibagi 5. Ya, berarti kita sudah bisa menghitung 6 ya, 6 hari. Jadi kalau dia 4, jadi kalau kita masukkan dia 5, bisa kita masukkan 5, berapa hari dia selesaikan, berarti kurang lebih 3. Ini pertanyaan di atas. Saya menurunkan lagi menjadi 6 meter kubik. Nah, sekarang Pokja pemilihan harus memerhatikan cara berhitung, ya, cara berhitung ketika kita meminta, ya, ketika kita meminta penyedia pada saat memasukkan penawaran dalam tender, perhitungan produktivitas tenaga kerjanya. Sudah benar tidak dia menghitung 1,5 menghasilkan berapa meter persegi. Jadi tidak hanya memindahkan saja atau mengklarifikasi apa bukti-bukti dalam bukti dukung. Harus juga kita meminta bukti perhitungan yang disampaikan oleh penyedia. Jadi kita bisa mengukur. Jadi Pokja meminta peserta untuk menyampaikan AHSE paling kurang 1 mata anggaran pembayar utama. Contoh ya, 1. Jadi tentu kita minta, ya, kuantitas koefisien. Mohon maaf, Pak. Koefisien. Sepertinya jaringannya, Pak, kurang. Sepertinya, Pak, mungkin jaringannya kurang bagus, Pak. Jadi Pokja meminta peserta yang menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan paling kurang untuk mata pembayaran utama. Ya. Ini sebagai contoh mata pembayaran utama. Ya. Jadi ini cara evaluasi Pokja untuk meyakini persyaratan itu memenuhi spesifikasi teknis, maka digunakan kuantitas atau koefisien. Dia gunakan koefisiennya. Ini spesifikasi. Jadi spesifikasi itu tergolong yaitu spesifikasi jumlah. Koefisien adalah spesifikasi jumlah, sehingga yang disebutkan dalam lampiran 5 MDP peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, ini yang dimaksud. Di bab 4 di bab 517. Jadi dia meminta analisa harga satuan pekerjaan dan bukti pendukung. Ya, bukti pendukung. Jadi koefisien ini yang akan menjadi perhitungan. Ya, perhitungan. Jadi kuantitas atau koefisien dan harga satuan upah atau bahan. Jadi ini yang diminta Pokja. Jadi Pokja selain meminta, ya, bukti dukung, harus juga analisanya. Analisa satuan pekerjaannya. Untuk bagian harga satuan, ya. Untuk bagian harga satuan. Dia meminta kuantitasnya. Berapa saudara untuk upah pekerja pondasi, bisa jadi penawarannya dalam penyedia itu dia 1,00 atau 1, ataupun juga 0,05 setengah. Jadi kita minta koefisien dalam bentuk analisa harga satuan pekerjaan dan bukti pendukungnya. Bagaimana saudara penyedia menghitung kenapa koefisien pekerjaan fondasi mencapai 0,05. Sedangkan spesifikasi yang sudah disampaikan dalam
HPS itu adalah 1,5 pekerja. Itu yang jadi pendekatannya. Jadi peserta yang dituju pemenang tender harus bersedia menaikkan jaminan penawaran menjadi 5% dari HPS. Jadi Pokja ya, silakan meminta bukti pendukung dan analisa harga satuan pekerjaan. Perhatikan dengan baik koefisien. Bagaimana dia mendapat harga? Ya, bagaimana dia umpamanya harga satuan untuk pekerjaan untuk pekerja adalah 100.000 per hari. Untuk tukang batu 150.000. Bagaimana dia mendapat koefisien? Nah, koefisien akan berkaitan yang saya jelaskan tadi tentang lama pekerjaan, ya, tentang lama pekerjaan, tentang berapa jumlah tenaga kerja. Jika ingin membangun pondasi 20 meter kubik. Ya, dia ingin membangun pondasi 20 meter kubik. Jadi ketika kita bicara itu tidak hanya meminta bukti pendukung tapi analisanya. Ketika dia membangun pondasi 20 meter kubik, berapa tenaga kerjanya? Berapa lama dia kerjakan? Itu faktor produktivitas tenaga kerja. Sehingga kita bisa melihat apakah penawaran penyedia di bawah 80% tergolong wajar atau tidak wajar. Anak tadi adalah daftar harga satuan ya, harga satuan tentang evaluasi terhadap harga satuan. Ya, untuk bagian harga satuan. Nah, bagaimana kita mengevaluasi untuk keluaran dan harga? Itu berbeda baik dari dari bentuk AHSP-nya, baik dari bentuk kuantitas, bentuk keluaran dan harga, tapi tidak berbeda dengan analisa harga satuan. Jadi ketika kita bicara tentang harga satuan untuk bagian pekerjaan, ya, untuk bagian harga pekerjaan berarti dia merinci. Jika pekerjaan pondasi berarti ada pekerja tukang batu, kepala tukang, mandor. Dia merinci. Ada rincian penawaran penyedia dalam bentuk AHSP. Ya, AHSP. Jadi untuk bagian harga satuan. Nah, kalau untuk daftar kuantitas, untuk keluaran dan harga, ketika penyedia hilangin ya. Ketika penyedia akan menyampaikan daftar keluaran dan harga, bukan kuantitas dan harga. Jika pekerjaan gedung lantai 5 untuk struktur bangunan atas, ada pekerjaan kolom tipe 1 umpamanya. Maka kuantitasnya dia LS kalau kita bicara keluaran dan harga. Kenapa? Untuk pekerjaan konstruksi di atas, untuk pekerjaan konstruksi atau struktur di atas, tepatnya kita menggunakan keluaran dan harga. Alasannya apa? Karena kuantitas volume itu sudah bisa dibaca, sudah bisa terukur. Beda halnya pekerjaan struktur di bawah atau di bawah tanah. Itu kuantitas dan koefisien sangat sulit diprediksi dan sebatas perkiraan saja. Tiba-tiba muncul ya, ketika daftar kuantitas dan harga yang kita minta 200 juta. Kok tiba-tiba pekerjaan kolom untuk tipe 1 untuk struktur atas gedung 200 juta rupiah. Nah, tugas kita adalah kita meminta analisa atau rincian satuan pekerjaannya. Lagi-lagi kita meminta analisa satuan pekerjaan atau rinciannya. Dan jika diyakini ya berarti menjadi kuantitas dan koefisien hasil klarifikasi. Kalau penyedia bisa menjelaskan keluarannya ini dengan meminta rincian diserta dengan bukti, maka yang menjadikan dasar oleh Pokja adalah kuantitas atau koefisien yang jadi
hasil klarifikasi. Itulah yang dimuat di dalam dokumen. Ya. Oke. Ada dokumen yang lewat. Jadi intinya adalah baik itu pekerjaan berdasarkan perhitungan dan pembayaran lensem itu sendiri, yang dimana terdiri dari keluaran dan harga, tetap tergambar, tetap kita meminta rincian perhitungannya. Kita meminta rincian perhitungannya untuk melihat apakah penawaran untuk pekerjaan struktur di atas ini wajar atau tidak. Setelah kita temukan bahwa penawaran tersebut di bawah 80%. Kita minta bukti dukungnya. Kita minta bukti dukung dan analisanya. Analisa satuan pekerjaan. Jadi sama dengan untuk bagian harga satuan. Tapi bagian dari harga satuan akan merinci secara detail. Sama, merinci detail. Ini sudah muncul sejak awal. Sedangkan ini muncul baru keluaran dan harga. Untuk struktur gedung di atas gedung, untuk tipe kolom tipe 1, dia kuantitasnya LS, lensem. Nah, untuk melihat bahwa lensem ini dengan harga 200 juta, inilah rinciannya untuk tipe 1. Pekerjaan kolom tipe 1, K1, pembesian, bacasting, dan beton. Apa saja biayanya? Berapa volumenya? Berapa harga satuannya? Berapa total harganya? Ya, untuk pembesian. Untuk bacasting juga. Ya, bacasting macam-macam ya. Bacasting dari kayu, bacasting dari plat, ya, bacasting dari fiber umpamanya. Ini volumenya, luasan. Ini harga satuan, total harga. Jadi tetap kita minta rincian baik itu lensem maupun harga satuan. Ya, jika diyakini memenuhi syarat teknis, maka digunakan kuantitas atau koefisien tersebut sebagai kuantitas garing koefisien hasil klarifikasi. Jika tidak diyakini, jika Pokja tidak meyakini perhitungan dari penyedia, termasuk juga analisa, termasuk juga bukti dukung, maka Pokja dan peserta menelaah kuantitas dan koefisien. Menelaah apakah Pokja yang salah, apakah penyedia yang salah, atau Pokja yang keliru, atau peserta yang keliru. Menelaah kuantitas agar dapat disepakati bersama untuk memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis. Kuantitas yang disepakati akan menjadi. Jadi pertanyaan tadi, kalau untuk koefisien atau kuantitas pekerjaan pondasi tadi, untuk 1 meter kubik, itu yang disepakati. 0,05 atau setengah atau 1,5. Itu yang disepakati oleh Pokja. Nah, pertanyaannya kemudian, spesifikasi itu sudah ditetapkan PPK dan memiliki sumber, yaitu Peraturan PUPR nomor 28 tahun 2016. Berarti ya, peserta harus mengikuti spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan yang memiliki sumber dari Peraturan PUPR. Jika tidak tercapai, Pokja punya pendapat sendiri merujuk pada spesifikasi teknis ya di PUPR tersebut. Peserta juga punya pendapat lain, punya perhitungan, dia memiliki koefisien 0,5 orang per hari umpamanya, tidak tercapai, maka kuantitas koefisien hasil klarifikasi ya, jadi maka kuantitas garing koefisien hasil klarifikasi menggunakan kuantitas koefisien dalam HPS. Jadi dalam HPS. Kelima, peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah. Nah, jadi ini sudah bicara harga. Tadi bicara koefisien ya, atau kuantitas, sekarang bicara harga satuan upah, bahan atau peralatan. Dia melampirkan bukti-bukti juga data. Nah, disinilah sebenarnya kita meminta kepada penyedia daftar harga upah atau bahan dan peralatan yang mereka peroleh, yang mereka miliki. Dan Pokja juga ya, sudah memiliki HPS yang dari PPK dan
survei tersendiri. Jadi Pokja juga tetap sebenarnya harus melakukan survei. Kalaupun tidak dilakukan, pada saat persiapan pengadaan harus melihat HPS dari PPK sendiri, mendiskusikan apakah upah, bahan dan peralatan itu sudah memenuhi syarat untuk harga pasarnya. Jika peserta tidak dapat membuktikan, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan yang ada di pasaran atau menggunakan harga satuan yang di dalam PPS. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, yang di pasaran. Nah, di pasaran inilah untuk itu Pokja juga tidak hanya berdasarkan HPS dari PPK. Kalau punya waktu untuk mensurvei harga satuan upah, bahan dan peralatan, maka bisa menjadikan dasar ketika meminta klarifikasi atau evaluasi harga satuan upah, bahan dan peralatan. Dan apabila, nah ini lagi ada kata kuncinya, dan apabila terdapat perbedaan rincian uraian dalam analisa pekerjaan antaranya penawaran penyedia dan HPS, maka dalam hal peserta dapat membuktikan kuantitas atau koefisien dan harga satuan dasar, maka koefisien atau kuantitas hasil klarifikasi, jadi kita klarifikasi, hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan kuantitas dan koefisien harga satuan dasar penawaran. Jadi ketika dia bisa membuktikan, kita yakini bahwa itu ada sumbernya, ada buktinya, baik itu rincian dalam vendor atau dalam toko, ada rincian yang sudah disahkan atau ditandatangani di toko atau vendor, di mana terhadap upah, umpamanya, bahan atau peralatan, maka kuantitas, koefisien, dan harga satuan dasar yang dipakai. Nah, selanjutnya, jika peserta tidak dapat membuktikan kuantitas atau koefisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas garing koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian HPS. Ya. Ketentuannya lagi, dari angka 4, 5, dan 6 di atas diperoleh kuantitas hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi. Selanjutnya dihitung harga satuan. Nanti ada ada file tentang evaluasi harga. Harga penawaran di bawah 80%. Ini lebih sifatnya teoritis. Sebentar di terakhir. Jadi itu. Selanjutnya dihitung harga satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya setiap mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan keuntungan. Kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan mata pembayaran utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh harga satuan penawaran yang bukan penawaran utama tanpa memperhitungkan keuntungan. Ya, harga yang diperoleh, ya harga diperoleh 7 dan 8 dimasukkan dalam tabel. Jadi sudah di MDP lampiran 5 ini di bab 5.17 ya, untuk harga penawaran kontrak langsung gabungan, maka ada tabel kuantitas dan harga. Jadi ketika kita buatkan tabel kuantitas dan harga hasil klarifikasi dan HPS dari PPK, sehingga dapat diperoleh total tanpa memperoleh keuntungan. Selanjutnya, total harga ini menjadi penting. Total harga dalam kuantitas, ya, total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi, ya, jadi ada daftar, ya, ada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi yang dibuat dibandingkan dengan total harga penawaran tanpa PPN. Jadi ada penawaran yang dari penyedia dan ada klarifikasi dalam kolomnya. Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total penawaran, maka dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan 5%. Nah, ketika hasil klarifikasi
bukti-bukti, ya, bukti-bukti yang disajikan, yang disodorkan oleh penyedia, dan kemudian diinput dalam daftar kuantitas hasil klarifikasi, totalnya lebih besar, ya, total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total penawaran, maka harga dinyatakan, ya, harga dinyatakan gugur, ya, tidak wajar penawaran. Nah, ini skema. Jadi Pokja sisa bagaimana melihat apakah, ya, apakah kuantitas dan koefisien dan harga satuan dasar yang disampaikan oleh penyedia, khususnya koefisien tenaga kerja, sudah memenuhi syarat umpamanya. Dengan perhitungan, ya, dengan perhitungan, ya, koefisien, kalau bicara perhitungan koefisien tenaga kerja, ya, adalah TK kali P. Apa TK? Adalah jumlah jam kerja per hari. Nah, jumlah jam per hari itu adalah 7 hari. Dikali P, berapa jumlah yang dibutuhkan? Nah, ini tadi perhitungan kita kembali. Tata cara perhitungan di sebelumnya. Dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan orang per hari. Dibagi KT, yaitu besar kapasitas produksi yang dihasilkan. Misalnya 2 meter persegi per jam. Nah, hasil klarifikasi yang tadi tentang harga satuan, ketika kita bicara perhitungan koefisien, begini perhitungannya. Ya, begini perhitungan untuk melihat koefisien. Apakah koefisien yang ditawarkan oleh penyedia sudah memenuhi syarat perhitungan dan syarat teknis yang sudah ditetapkan oleh PPK. Jadi Pokja tidak hanya memindahkan saja hasil penawaran, tapi harus tetap menelaah, mengkritisi, menganalisa apakah harga koefisien yang dibuat oleh penyedia itu sudah memenuhi syarat teknis. Yang kedua, sesuai dengan HPS. Nah, syarat teknis adalah mempunyai perhitungan sebagai berikut. Ya. Nah, ketika kita bicara harga satuan, tentu kita harus melihat dan meminta kepada penyedia mana harga survei saudara. Ya, dari vendor, dari toko, dari lapangan, atau dari sumber-sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Umpamanya upah tenaga kerja, ya, upah tenaga kerja orang per hari 100.000. Ini contoh, ya, dia ketika melakukan survei. Terus untuk 1 kubik, ya, 50.000. Ya, pasir pasang 225.000. Ini contoh ketika kita ingin survei kepada vendor ataupun penjual. Nah, jadi ini skema tata cara perhitungan Pokja untuk melihat penawaran penyedia. Ya. Contoh cara evaluasi dan klarifikasi Pokja terhadap koefisien penawaran penyedia. Cara manual ataupun semi mekanis. Nah, cara manual ini yang disebut seperti yang biasanya kalau untuk menggali galian tanah, misalnya galian tanah kan memakai cara manual. Alat-alat manual itu kan kita sudah ketahui, yaitu cangkul, linggis, skop. Ya. Sedangkan semi mekanis, ya, banyak jenis-jenis semi mekanis. Contoh, untuk memperoleh angka koefisien, jadi kita ingin tahu, kita uji, ini benar nggak ini penyedia mencantumkan koefisiennya atau kuantitasnya. Jangan sampai penyedia juga keliru. Sehingga kita tidak serta-merta menerima begitu saja, ya, penawaran penyedia. Apalagi penawaran sudah di bawah 80% dari nominal HPS itu sendiri. Contoh, kita ingin memperoleh angka koefisien. Misalnya kita akan menghitung koefisien dari galian tanah. Ketika kita bicara galian tanah, berarti kita bicara ubikasi dengan tenaga manusia. Analisa teknis satuan pekerjaan. Pertama, kita menganalisa alat yang dibutuhkan. Ya, kita menganalisa alat yang dipakai ini, tenaga manusia ini atau pekerja tadi. Ya. Kita harus, tidak mungkin pekerja menggunakan tangannya untuk menggali tanah. Yang kurang lebih tadi umpamanya untuk kebutuhan 20 meter kubik. Ya, 20 meter kubik
untuk pondasi. Pertama yang menganalisa alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Seperti cangkul. Seberapa banyak yang dapat diperoleh dari sebidang cangkul dalam hal ini satuan meter kubik. Mari kita hitung. Tentang produktivitas cangkul. Jadi tentang produktivitas cangkul itu sendiri. Misalnya volume diperoleh dari sebidang cangkul adalah untuk produktivitas cangkul itu panjangnya adalah 250 mm. Kalau dikonversi berarti M bagi 1000. Ya, M bagi 1000. Sama juga kalau milimeter hitungannya meter dibagi 1000. Ketebalan tanah yang bisa diangkat 95 milimeter, perhitungannya M bagi 1000. Jadi sebidang tanah diperoleh, jadi sebidang cangkul diperoleh, kalau perhitungannya dari milimeter ke meter adalah menjadi 0,25. Berarti 250 dibagi 1000. Sehingga menghasilkan 0,2 meter. Nah selanjutnya kalau untuk 18 ya tetap dibagi 1000. Dari milimeter menjadi meter. Ya. Untuk ketebalan tebal rata-rata perhitungannya sama 95 dibagi 1000. Sehingga total dari aset tersebut adalah 0,00428 meter kubik satuan langsung. Maka jadi Pokja memakai pendekatan-pendekatan ini. Ya, pendekatan-pendekatan ini. Ada tentang untuk peralatan mekanis dan semi mekanis, perhitungan terhadap produktivitasnya. Ya, ada yang saya miliki tentang produktivitas peralatan semi mekanis dan mekanis sendiri. Kita kembali ke cara manual atau non mekanis. Maka dalam sekali cangkul didapat tanah kurang lebih 0,00428 meter kubik jika tanah tersebut diasumsikan tanah empuk. Bagaimana kalau tanah keras, tanah pasir? Dia akan jauh lebih lama lagi dibutuhkan. Untuk memperoleh 1 meter kubik, ya, tanah pekerja gali harus mencakup 234 kali. Jadi untuk 1 kubik ini dia mencakup 234. Kenapa sih 234? Iya, 1 kubik dibagi ini. 1 meter kubik dibagi 0,0428 sama dengan 234 kali mencangkul. Ini perhitungan tentang produktivitas cangkul itu sendiri. Ya. Jika volume, ya, jadi dengan catatan tidak harus 234, ya tergantung volume cangkulannya. Jika menggunakan cangkul, mengubah menjadi satuan waktu, maka waktu yang dibutuhkan pekerja gali sebagai berikut: 234 dikali 1 menit. Sama dengan 234 menit. Dikonversi dengan satuan jam jadi 234 menit dibagi 60. Kurang lebih 3,9 jam seorang tukang gali mencangkul 1 meter kubik tanah empuk. Nah, ini perhitungan tentang produktivitas. Bagaimana juga kalau kita ingin melihat tadi harga satuan dasar yang diminta tadi kan Pokja kepada penyedia, selain perhitungan produktivitas, berapa jumlahnya yang dibutuhkan dan berapa lama yang digunakan untuk mengerjakan cangkulan itu untuk menggali pondasi, maka kita juga minta harga satuan dasar. Umpamanya analisa upah pekerjaan. Upah kerja 100.000. Standar kerja, ya, jadi standar kerja itu pasti 7 jam. Seharusnya kan 8 jam. Tapi kan ada waktu istirahat, makan, istirahat, merokok, ngopi. Ya.
maka kita bisa konversikan ke dalam hari. 100.000 ya dibagi 7 dikali 3,9. Ini 3,9 jam. Lalu dihasilkan 55.714 meter kubik. Jadi kita bisa tentukan koefisiennya lagi. Kita bisa tentukan koefisien untuk pekerjaan gali dengan membagi 3,90 dibagi 7. Jadi koefisien ini muncul ya atau 1,5 tadi muncul ya, di analisa tadi di sebelumnya karena perkalian ini. Nah, untuk satu orang pengawas atau mandor mampu mengawasi. Ya, jadi rata-rata satu orang pengawas atau mandor mampu mengawasi 10 atau 20 pekerja tergantung kondisi lapangan umpamanya. Misalnya setiap mandor atau pengawas mengawasi setidaknya 10 orang. Maka akan diperoleh 0,57 dibagi 10. Jadi 0,57 OH. 56 OH. Ya, ini kita bicara tentang kita ingin tahu produktivitas tenaga kerja, kita ingin tahu juga harga, dan kenapa bisa muncul koefisien 1,5 tadi. Kita bisa pakai perhitungan tersebut. Ataupun kita bisa ingin menganalisa koefisien dari penyedia. Kenapa berbeda dari koefisien yang kita sudah tetapkan? Nah, mungkin dia punya perhitungan. Jadi kita perlu klarifikasi dan menelitinya. Ini delay. Delay ini keterlambatan atau kontrak kritis penyedia. Jadi kontrak kritis ini terdiri dari 3 bagian. Dalam periode pertama, rencana fisik, ya, rencana fisik pelaksanaan 0 sampai 70% dari kontrak. Selisih terlambat atau kontrak kritis, ya, selisih keterlambatan antara realisasi fisik dengan rencana lebih dari 100%, 10%. Berarti kontrak kritis periode 1 umpamanya. Yang kedua, di periode kedua, realisasi fisik 70 sampai 100 dari kontrak. Ada selisih keterlambatan antara realisasi dan rencana lebih dari 5%. Jadi range-nya diperkecil. Yang tadinya di periode 1 10%, ini di periode 2 menjadi 5%. Nah, yang ketiga adalah periode kedua juga selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% yang berpotensi melampaui tahun anggaran berjalan. Gitu. Jadi kontrak kritis ini terdiri ada 3 bagian. Menyeberang tahun dan tahun berjalan. Kita akan hubungkan. Bagaimana menangani kontrak kritis? Ya, penanganan kontrak kritis saya lewat ini lebih teoritis. Nah, ini metode. Nah, bagaimana sih untuk mengetahui kontrak kritis itu kritis? Basis utama yang kita harus pegang adalah pada saat PCM itu antara penyedia itu kontraktor dengan PPK, pejabat penandatangan kontrak. Di situ ada namanya jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan umumnya digambarkan banyak macam. Ada MRES project, ada kurva X. Saya memakai pendekatan kurva S. Nah, apa yang dilakukan ketika dari periode 1 rencana fisik 0 sampai 70%, keterlambatan 10%. Maka yang dilakukan oleh PPK, oleh pengawas adalah membuat pernyataan kritis. Pekerjaan ini sudah marginnya di atas 10%. Dari mana bisa memperoleh data 10%? Tentu diperoleh dari data konsultan pengawas yang menginput data dan melaporkan kepada PPK. Nah, ketika surat pernyataan kritis disampaikan PPK, PPK memberikan SP, surat peringatan. Nah, jadi surat peringatan bukan surat peringatan kritis. Baru surat peringatan. Setelah sudah memberikan surat peringatan bahwa saudara kontraktor
deviasinya sudah di atas 10%. Untuk itu, besok saya akan mengundang saudara, kita rapat soskos meeting. Nah, rapat pertama. Rapat pertama, ketika melakukan rapat pertama, disitulah ditemukan sebab-sebab keterlambatan. Nah, sebab-sebab keterlambatan dalam pekerjaan konstruksi, umumnya ya adalah tenaga kerja. Apalagi kalau pekerjaan gedung sederhana, atau pekerjaan gedung tidak sederhana. Umumnya tenaga kerja. Ketika sudah ada rapat dan ditemukan kritis, maka ada surat berita acara kritis 1, soskos meeting 1, ditandai dengan berita acara, dan ketika diusulkan untuk mengatasi keterlambatan dengan menambah jumlah tenaga kerja, menambah jumlah peralatan, maka disitulah ada uji coba pertama. Kalau uji coba pertama yang kita usulkan yang tadinya 12 pekerja, tidak 12 pekerja. Kita usulkan ditambah menjadi 30 pekerja. Untuk mengatasi atau untuk mengurangi deviasi 10%. Nah, jadi di situ ada kesepakatan. Nah, ketika di periode berikutnya atau minggu berikutnya deviasi di bawah 10%, maka ya uji coba pertama sukses. Nah, jika tidak sukses, maka PPK memberikan surat peringatan kedua dan seterusnya. Nah, ini time schedule, ya, ini time schedule kurva S. Ya, ini pekerjaan saluran, ya, pekerjaan saluran. Di bawah ini adalah total rencana progres. Total rencana progres. Jadi periode 1 itu kurang lebih ada 11 minggu. Atau 10 minggu. Ini persiapan ya. 10 minggu. Dan periode 2 kurang lebih 4 minggu. Jadi time schedule harus disepakati, ditandatangani oleh pejabat penandatangan kontrak. Pejabat penandatangan kontrak ya pada saat di mana? Pada saat PCM. Pada saat PCM. Sebelum saya masuk di sini, ada file Excel saya bagi file Excel tentang bukan ini ya. Oh iya. Kelihatan ya hasil saya? Kelihatan? Iya Pak, kelihatan Pak. Mungkin bisa lebih di zoom lagi Pak. Nggak bisa di zoom ini karena memang sudah begini. Dia punya apa namanya? Kalau iya Pak ya. Ini sangat besar ya. Jadi umpamanya jadwal pelaksanaan pekerjaan ini kurva rencana kontrak ya. Ya, pekerjaan persiapan terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan konstruksi, ya, pekerjaan konstruksi terdiri dari pekerjaan saluran sekunder, pekerjaan saluran primer. Ini sudah ditetapkan pada saat PCM disepakati di periode. Ini disepakati ya.
Lalu ini hasil inputan dari konsultan. Nah, ini kembali. Agak ini sebenarnya. Nah, saya mulai dari atas ya. Persiapan ya, persiapan sama ya. Ini kerjaan konstruksi untuk saluran sekunder dan saluran primer ya. Jadi pada saat persiapan pelaksanaan kontrak, kita sudah memuat rencana per minggu. Ya, untuk minggu pertama ya, ini minggu. Ini kalau minggu ini minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kumulasi rencana progres atau progres rencana per minggu kita sudah tetapkan. Setelah masuk data ya, masuk data dari konsultan pengawas, maka akan menghadirkan kumulasi. Akan melahirkan kumulasi. Nah, untuk minggu pertama, oh ternyata minggu pertama ini saya kasih. Minggu pertama positif. Ya, positif. Nah, ini realisasi per minggu. Dari rencana 0,29. Minggu pertama positif. Minggu kedua rencana atau progres rencana per minggu ya 3,2. Sama juga hasilnya positif. Ini untuk 12 pekerja. 12 pekerja. Di minggu ketiga 6,35 rencana, realisasinya 5,55. 5,55 realisasinya. Berarti ada minus 0,80. Di minggu keempat ini rencana 12,35. Realisasi 18,15. Di minggu ke-5 rencana 19,81%. Tapi realisasi cuma 10. Jadi ada selisih. Realisasi per minggu 10,11. Selisih 9, nah, di sinilah ya, ketika minus 9,7, disinilah waktunya PPK memberikan pernyataan kritis. Karena di minggu ke-6, di minggu ke-5 ini, saatnya konsultan pengawas memberikan pernyataan kritis dan PPK memberikan surat peringatan bahwa deviasi saudara hampir mendekati 10% ke atas. Untuk di minggu selanjutnya, minggu ke-6. Untuk itu, sambil saudara berjalan pekerjaan, maka kita mengadakan rapat. Dan ternyata setelah 1 minggu kemudian dikerjakan hasil peringatan dengan pekerjaan 12 pekerja, ternyata deviasi setelah diperoleh dari data konsultan pengawas ya minus 11,3. Nah, disinilah kita mengadakan rapat SCM. Ya, umpamanya di bulan Oktober ya, minus 1,3 di mana ada deviasi lebih. Ya, jadi ketika kita buat undangan rapat SCM untuk diadakan tanggal 9 undangan. Jadi ini periodisasi. Kita adakan uji coba. Setelah rapat SCM, kita buat pernyataan kritis dengan mendorong untuk uji coba, dengan mendorong bahwa saudara menambah tenaga kerja
tidak hanya 12, tapi saudara menambah lebih dari itu. Nah, nanti kita masuk di perhitungan berapa jumlah tenaga kerja untuk mengurangi deviasi tersebut. Untuk mengurangi deviasi tersebut. Nah, ini uji coba pertama. Ketika uji coba pertama, ini kritis ya, 11,3. Ini sudah dirapat. Ketika kita menambah, kita mendorong 5 pekerja. Sudah tambah 5 lah pekerja gitu. Karena misalnya saya ambil contoh, untuk pekerjaan galian tenaga, ini deviasinya. Angka ini diperoleh dari konsultan. PPK juga harus tetap mengecek kondisi lapangan. Bagaimana saudara bisa ingin mengurangi deviasi di bawah 10%? Apakah benar harus menambah 5 pekerja atau tidak? Jangan sampai sedikit-sedikit menambah, sedikit-sedikit rapat, sedikit-sedikit itu akan membutuhkan waktu yang tidak efektif dan efisien. Kita harus menghitung secara pasti berapa tenaga kerja yang harus disediakan lagi untuk mengurangi deviasi di atas yang sudah terjadi 11,3%. Berapa tenaga kerja? Pak. Halo Pak. Formulasi untuk kumulatif realisasi pekerjaan per minggunya gimana itu Pak? Cara menambahkannya? Tunggu, ini masih. Mohon maaf Pak, sebentar akan dilanjutkan sesi diskusi setelah materi Pak, atau sesi tanya jawab. Oh iya. Silakan lanjut Pak. Oke, itu. Jadi tercapailah uji coba dan berhasil uji coba pertama. Yang kita ingin menghitung berapa sih jumlah tenaga kerja. Jadi ini data yang saya dapat ini data yang dari konsultan. Data yang saya peroleh konsultan. Sisa sekarang kita berpikir bagaimana berapa jumlah tenaga kerja. Jadi andai kata saya tahu data konsultan, itu saya bisa tahu tentang formulasi progres. Ya. Tapi ini yang kita ingin atasi bagaimana ya, yang ingin kita atasi bagaimana tidak kembali di titik nol. Kembali deviasi di bawah 10%. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan? Gitu. Sehingga pada rapat tersebut maksimal, efisien, dan efektif untuk kita dorong sampaikan kepada penyedia atau kontraktor, ya, penyedia atau kontraktor menyiapkan bahan ataupun peralatan termasuk tenaga kerja. Tunggu Pak, selesai baru kita mainkan ini. Nah, saya kembali ke slide. Nah, ya ini tadi ini pindahan slide ya, slide ternyata minggu keempat deviasi 4,2%, minggu kelima menjadi 9,7, progresnya 19,82. Kumulasinya ya realisasi setelah dihitung. Jadi yang hitung ini konsultan. Karena mereka lah yang mengawasi secara teknis, secara faktual, mengukur, mencatat pada saat itu. Sehingga muncul 9,7%. Di minggu ke-6 deviasi sudah 10%, maka di sini kita tetapkan bahwa keadaan tersebut ada kontrakritis. Jadi penyebab keterlambatan, apa sih penyebab keterlambatan dalam proyek? Ya, salah satunya ya, jadi ini penyebab keterlambatan yang disebabkan oleh penyedia tidak menambah tenaga kerja sendiri. Ya, pertama tenaga kerja, yang kedua tenaga kerja, kedisiplinan tenaga kerja berkurang. Waktu terbanyak terbuang, terbanyak pengawas ngobrol-ngobrol, terlalu banyak ngopi gitu. Yang kedua distribusi
penugasan tenaga kerja. Bagaimana solusinya? Ya penambahan tenaga kerja, disiplin, kedisiplinan pengawas juga. Jadi ketika terjadi kontrakritis bukan berarti kita menambah waktu pelaksanaan. Tapi bagaimana mengurangi deviasi-deviasi sehingga deviasi tersebut menjadi nol atau positif. Malah tidak lagi terjadi deviasi. Nah, saya ambil contoh perhitungan berapa sih tenaga kerja yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut supaya deviasinya itu menjadi 8%. Menjadi 8%. Yang saya sebutkan tadi, yang di minggu ke-7. Ya, minggu ke-7. Ini tadi 0,20 ini 0,20, 0,17 ini progres laporan dari konsultan pengawas. Sehingga terjadi deviasi 11, ini hasil perhitungan tadi, ya, total deviasinya ya 1,03. Jadi 11,31 yang saya sebutkan tadi di tabel Excel itu akumulasi ya, akumulasi. Ini untuk item apa ini? Ini untuk item pekerjaan gali tanah dengan tenaga ya. Jadi saya cuma memetik pekerjaan gali tanah dengan tenaga kerja dengan analisa T1 T06 volume 214,53 meter kubik. Ini saya cuma memetik satu item ya. Saya ambil dari data konsultan pengawas. Sehingga terjadi deviasi di atas 10%, ya, kurang lebih di minggu ke-6 yaitu 11. Nah, di minggu ke-7 kenapa bisa terjadi 8%? Ya. Kenapa bisa? Ternyata ini perhitungannya. Jumlah item deviasi dikali volume galian kurang lebih 20. Ini yang deviasi ini. Deviasi yang dari konsultan mencari 208 meter kubik, 208 dikurangi 214 jadi 6 minggu ini kurang lebih deviasi tidak mencapai progres 6,28 meter kubik. Sehingga 6,8 meter kubik dikali koefisien pekerjaan galian tanah ya. Jadi pekerjaan galian tanah ini saya kasih contoh untuk pekerjaan saluran, tadi saluran adalah 0,53 ya, 0,563 OH jadi 3,5 orang, kurang lebih 4 untuk menyelesaikan deviasi item ini saja ya. Jadi dibutuhkan kurang lebih 4 orang untuk menyelesaikan galian yang kekurangan atau selisih 6,28 meter kubik per hari. Gitu. Jadi untuk item pekerjaan ini. Begini analisanya. Demikian nanti kita diskusi. Terima kasih. Tetap pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Jaga iman dan imun kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materi siang ini. Jadi mungkin langsung saja Pak, kita buka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melakukan diskusi langsung bersama narasumber kita, bisa silakan untuk raise hand, bisa juga mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Jadi sebelum ada yang raise hand Pak, kita ke kolom chat dulu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama di sini dari Bapak atas nama Pak Reka. Bapak atau Ibu. Ya, jadi pertanyaannya Pak,
Pak, saya mau tanya, koefisien dari kontraktor biasanya mereka yang menentukan sendiri atau tetap harus standarnya dari SNI? Yang saya tangkap, kalau berdasar standar SNI, bisa membuat koefisien menjadi lebih besar. Berarti nanti di RAB bisa biaya tinggi dan sangat minim untuk memenangkan tender. Mohon penjelasannya Pak, mungkin tangkapan saya salah. Mungkin bisa ditanggapi Pak. Baik, standar koefisien yang sudah diatur oleh peraturan PUPR 28 2016 tentang termasuk juga mana standarisasi nasional tentang SN itu adalah salah satu bentuk dari spesifikasi. Spesifikasi teknis itu bersumber dari standarisasi. Spesifikasi jumlah itu berdasarkan standarisasi dari sumber yang sah. Dan itu menjadi rujukan oleh pemerintah ketika melakukan pemaketan atau tender atau kontrak dalam kontrak konstruksi pemerintah. Nah, ketika di bawah dari itu, maka kita ingin tahu bagaimana cara perhitungannya koefisien. Kalau cara perhitungannya menggunakan standar yang saya jelaskan tadi, berarti koefisien itu hasil klarifikasi dan kesepakatan menjadi koefisien yang diterima menjadi daftar hasil klarifikasi kuantitas dan harga itu sendiri. Jadi kalau bicara besar koefisien dari SNI atau peraturan PUPR 28 tahun 2016, ya berarti itu sudah begitu adanya. Sudah begitu adanya ketika PPK untuk menyusun koefisien itu sendiri. Tapi begitu kita ingin menghitung koefisien, begitulah tata cara perhitungan untuk mengetahui berapa jumlah tenaga kerja, berapa waktu yang dibutuhkan setiap tenaga kerja untuk pekerjaan, umpamanya tadi pekerjaan galian, pengerjaan pondasi itu sendiri. Demikian, Kasisa. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi itu untuk Pak Reka atau Ibu, mohon maaf. Semoga dapat membantu jawabannya. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Bapak Pahala Gultom. Izin nanya Pak, nilai koefisien tersebut. Oke. Nah, Bu. Oke. Silakan Pak Iskandar. Ya mungkin Ya. silakan Pak Iskandar. Pak mau nanya Perkenalkan. itu. Baru kita Ya. Perkenalkan Nama saya dari mana? Iskandar Muda Pak dari Dinas PUPR Kabupaten Mandeng Natal, Sumatera Utara. Baik, Pak Iskandar. Baik. Pak, pertama yang ingin saya tanyakan tentang Permen PU 28 2016. Khususnya ASP Kebinamargaan. Ya, jadi Pak, kalau tidak salah ya, ini mohon koreksi Pak kalau salah. Jadi kalau dalam analis ASP Kebinamargaan itu ada namanya item pembayaran dan formulasi standar untuk perekaman analisa masing-masing harga satuan. Salah. Jadi koefisien itu setahu saya kalau koefisien itu di mana-mana itu sudah ketentuan atau ketetapan. Nah, yang jadi pertanyaan, sering item pembayaran itu ada kaitannya dengan formulasi standar yang saya bilang tadi ASP-nya gitu Pak ya. Nah, jadi maksud saya koefisien itu dipengaruhi oleh item pembayaran. Jadi apakah boleh di Permen PU itu kan udah ditetapkan masing-masing koefisien untuk ASP masing-masing item pekerjaan. Apakah boleh dirubah atau disesuaikan dengan keadaan gimana itu Pak? Satu. Terus Pak, yang tadi kan ada ini time schedule dari kerjaan yang ditampilkan di slide itu. Bisa ditunjukin lagi Pak itu? Oke. Yang mana ya? Time schedule.
Kelihatan ya, Pak Iskandar? Iya Pak. Yang ini ya, Ini uji saya coba. mau belajar Pak ini. Oh, Pak Iskandar seniornya. Bukan. Iya, oke. Ini Bagaimana, saya Pak? mau nanya yang ini Pak. Ini kan ada deviasi, Iya, kalau tidak salah ini di minggu keberapa, Pak kumulatif. Iskandar? Minggu ini dulu Pak, minggu kedua aja. Ini Kedua nih. ini. Ini minggu pertama, 338. ini Ya, ini 0,80 kan deviasi. 0,06. 0,06. Oh, ini bukan deviasi, ini positif ini. Oh, iya iya, oh ya deviasi yang ini, ya deviasi yang ini dulu Pak ya. Indonesia. Oke. Oke. Ini kan selisihnya yang kumulatif progres 6,35 dikurang 5,55 ini ya Pak ya. Gitu ya Pak. Benar. Cara baca. Benar. Ini. Terus ya. Ya. Maksud saya yang 5,5 ini dari mana itu cara ngitungnya Pak? Gimana cara ngitungnya? 5,5. Oke, 5,5 begini. Dia ini Itu kedua ya Pak, pertanyaannya nanti diminta. oke, ya. Dua aja ya. Dua aja ya. Dua aja. Mas Kadep. Oke Pak. Orang Terima kasih, probiti Pak. nih, probiti advis ini. Ya udah. Ya baik. Terima kasih Pak Iskandar, teman saya probiti advis LKPP ya. Begini. Apakah koefisien yang sudah ditetapkan oleh umpamanya oleh Permen PPR 28/2016 ataupun Badan Standarisasi Nasional SNI juga bisa berubah? Bisa Pak, bisa. Ketika sudah berkontrak, ya, perubahan kontrak itu disebabkan karena apa sih Pak? Salah satunya perubahan spesifikasi teknis. Yang kedua, jenis pekerjaan. Ketiga, volume atau kuantitas. Itu masuk koefisien. Yang keempat adalah jadwal atau waktu pelaksanaan. Bisa bisa. Sepanjang dengan menggunakan perhitungan yang saya sebutkan tadi, sepanjang itulah bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa dia bisa menghasilkan 1,5? Kita harus uji dulu 1,5-nya. Dari mana satu pekerja untuk galian mencangkul itu, ya tadi bukan 0,5 ya, 1,5 mencangkul itu menghasilkan berapa meter kubik galiannya. Sehingga menghasilkan pondasi ya pondasi 20 mengerjakan pondasi 20 meter kubik. Jadi bisa. Karena apa? Karena penyedia ini menyampaikan penawaran, Pak. Di bawah dari 80% dari nominalnya. Andai kata penyedia tidak menyampaikan, kan pasti dia memakai koefisien dari SNI itu sendiri. Dari SNI itu sendiri. Jadi bisa berubah? Bisa. Karena koefisien itu bagian dari spesifikasi teknis itu sendiri. Ya, karena dimungkinkan berubah. Ini menurut saya Pak Iskandar. Ya, menurut saya. Yang kedua, terhadap penjelasan seperti dari mana sih 0,55 tadi? 0,55. Pasti sudah tergambar realisasi progres, ya, progres. Kenapa bisa dapat 0,6. 5,55? Bisa dapat berarti diperoleh dari ya, ini hitungannya ya. Ini hitungan yang saya peroleh dari konsultan. Ya. Penambahan dari ya ya kumulasi realisasi pekerjaan per minggu sebelumnya. Karena minggu sebelumnya 3,33
3,38. Realisasi pekerjaan per minggu, kumulasinya 3,38. Ya, ditambah realisasi progres, ya. Realisasi progres per minggu. Ini akumulasi, ada akumulasi, ya, ada realisasi per minggu. Artinya realisasi per minggu diperoleh dari per harian. Per harian itu sendiri. Jadi menghasilkan 5,5% itu sendiri. Demikian Pak Iskandar. Iya Pak. Ya. Jadi bolehlah Pak Iskandar di Mandarin Natal sana mengubah koefisien. Soalnya gini Pak, kalau dibandingkan ASP Kebinamargaan dengan PSDA itu beda Pak. Kalau di ASP SDA itu nggak ada perhitungan untuk item pembayaran yang kaitannya ada ke koefisien gitu. Gitu. Jadi koefisien itu kan yang di dalam analisa itu, kalau menurut pendapat saya itu kan sudah memang dia mengacu ke spesifikasi teknis, yang mana spesifikasi teknis itu sudah diuji kebenarannya, sudah diuji kelayakannya berapa, misalkan ASP untuk cor beton gitu, untuk apa, untuk tenaga kerja, bahan ataupun peralatan yang dipakai, besaran koefisiennya sudah ditetapkan gitu. Jadi kalau kita bandingkan analisa PSDA sama Bina Marga itu, ya mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, kalau Bina Marga bisa, kalau PSDA mungkin ya bisa juga nggak bisa, bisa juga bisa. Tapi sepanjang ada itunya ya boleh. Cuman kalau nggak ada seperti Bina Marga itu, cara perhitungannya itu ya saya rasa nggak bisa. Gitu. Itu aja, Pak. Iya sih sebenarnya. Saya sih tidak ada perbedaan antara Bina Marga dengan PSDA kalau saya. Karena kalau umpamanya setiap peralatan umpamanya, kalau kita menghitung koefisien peralatan, tentu peralatan itu juga ada kategorinya Pak Iskandar. Ya. Ada peralatan yang umurnya baik, kurang baik dan lain-lain. Yang kedua juga dengan selain itu dengan harganya, ya umur teknis setiap itu. Sehingga kalau untuk saya pribadi, saya masih menerima ketika bisa dijelaskan ya berdasarkan kriteria produktivitas peralatan umpamanya. Bisa diterima, apalagi kalau pekerjaan PSDA yang sangat namanya unforeseen condition, susah ditebak, apalagi kalau pekerjaan tanah atau pekerjaan air yang seperti normalisasi umpamanya, galian-galian di bawah itu sepanjang itu sebagai sumber dasar kita menghitung koefisien berdasarkan analisis atau pekerjaan produktivitas peralatan, kan ada kategorinya. Jadi dari itu bisa berubah. Ketika umpamanya PPK menetapkan koefisien produktivitas alat berat seperti EXA, umpamanya 1,00, 1,9, umpamanya. Tiba-tiba yang menawar karena peralatannya dia sudah berumur, ya kondisi tersebut dibawa dari situ. Pertanyaannya bisa, sepanjang dia bisa buktikan bahwa peralatan saya ya dengan umur yang berbeda, apalagi peralatan saya dengan harga yang berbeda, pasti berbeda harganya, pasti berbeda perhitungannya untuk harga, apalagi dengan koefisien peralatan yang sudah umurnya 10 tahun, beda yang 5 tahun Pak, beda 5 tahun. Demikian, silakan yang lain. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama Pak Iskandar. Semoga bisa terjawab Pak. Ya, selanjutnya kita ke pertanyaan yang tadi Pak dari Bapak Pahala Gultom. Izin nanya Pak, nilai koefisien tersebut apakah sudah baku atau berbeda untuk setiap daerah? Terima kasih. Ya, PPK dalam menyusun spesifikasi teknis termasuk harga. Jadi makanya sebenarnya kami di inspektorat, kami didorong untuk mereview HPS. Keliru
Jangan mereview HPS, tapi mereview spesifikasi dulu. Karena dari spesifikasi akan menggambarkan sebuah harga. Tapi kami dorong langsung tiba-tiba spesifik HPS, keliru teman-teman PPK kita. Harus diubah MCP-nya ini. Harus sebenarnya dari spesifikasi baru masuk di harga. Karena spesifikasi berkaitan dengan jumlah, termasuk juga mutu, kualitas, komposisi dan lain. Nah, pertanyaannya, apakah itu standar itu baku? Itu standar yang dibuat oleh PPK mengacu kepada ketentuan yaitu SNI. Kan banyak macam standar spesifikasi. Tidak hanya standar yang diperoleh dari Kepmen PUPR. Bisa dari perhitungan kita sendiri. Bisa dari sumber-sumber lain. Jadi kita bisa memakai spesifikasi, bisa di luar dari itu, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apakah baku atau tidak, umumnya PPK untuk mencari aman, ya, mencari aman atau mencari dapat tidak mau pusing, maka dia pakai standarisasi yang di Kepmen PUPR atau PUPR atau BSN itu sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang baku, tapi kalau bisa dipertanggungjawabkan dengan menghitung koefisien sendiri, maka bisa dilakukan dengan standar. Ya kan? Kalau standar yang sudah ada di peraturan sendiri. Umumnya PPK mencari zona aman, zona nyaman, zona yang tidak ada gelombangnya terhadap koefisien itu, perhitungan koefisien. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Sufirman Ivo. Bagaimana menentukan masa pelaksanaan pekerjaan fisik di kontrak? Misal 3 bulan untuk pekerjaan semenisasi 300 kali 2,5 meter, anggaran 350 juta. Apa saja indikator yang mempengaruhi masa pelaksanaan? Karena pengaruh dengan biaya konsultan pengawas semakin lama semakin besar. Iya, baik. Ya, yang mempengaruhi sebenarnya bagaimana cara menentukan waktu pelaksanaan, itu saya sebut dua yang paling penting waktu pelaksanaan. Pertama, tenaga kerja. Yang kedua, peralatan. Ya, peralatan ada banyak jenisnya, mekanis, semi mekanis, dan manual. Itulah yang menentukan masa pelaksanaan. Karena itu akan melahirkan produktivitas setiap item satuan pekerjaan, setiap ukuran, setiap dimensi atau luasan sendiri. Jadi itu indikator yang mempengaruhi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tentu nanti kita diskusi tentang cara menghitung pekerjaan itu sendiri. Jadi, nah, karena pengaruh konsultan pengawas semakin besar. Siapa bilang konsultan pengawas mahal? Tidak mahal. Hanya kita terlalu cara menghitung selama ini dari kita sebagai PPK, termasuk juga Pokja yang harus mereview HPS itu memakai orang per bulan. Itu keliru. Banyak Pokja, banyak PPK menghitung orang per bulan kalau untuk konsultan pengawas. Padahal masing-masing punya ada waktu penugasan. Sama halnya dengan konsultan perancangan. Selalu dihitung orang per bulan. Itu keliru besar. Ya, nanti saya ada materi tentang konsultan itu, perhitungan itu, tapi bukan saat ini. Jadi keliru besar kalau menghitung satu orang tenaga ahli per bulan. Ya, lebih bagus kita menggunakan tenaga seperti miliknya Pak Ngatman, ya, Pak Ngatman, Pak Alex, ya, berarti kan paket-paket pekerjaan Ngatman dan Pak Alex yang kita wajib memiliki badan usaha karena dia paket-paket PT gitu, yang kualifikasi besar di atas itu. Ya, demikian. Jadi kalau bilang mahal, tidak mahal. Jadi daftar yang ada di juga SSH daerah
termasuk juga Berlin Red mungkin dong, itu standar Pak Guru. Standar minimal, tapi bisa kita uraikan. 35 juta bisa kita uraikan. Untuk beberapa item pekerjaan, pengawasan bisa kita uraikan. Jadi apa dibilang mahal? Tidak mahal. Baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke pertanyaan Bapak Purwijanto. Katanya, apakah analisa ini sama dengan analisa BOW zaman dulu, Pak? Ya, analisa BOW ya, yang dipakai itu kan zaman dulu ya. Jadi bisa kita gunakan analisa ini, kita menggunakan analisa BOW atau analisa SNI, sama saja perhitungannya. Jadi tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah harga. Kalau ada perbedaannya, berarti kita kembali ke analisa yang disebut analisa di SNI yang sudah mengalami perubahan. Yang tadinya umpamanya beton 125 ya, K ya, beton. Itu kan analisa BOW. Begitu dikonversi di MPA bukan lagi menjadi 125, lebih dari 125, pokoknya 225 di MPA. Jadi itu cuma peristilahan dan yang dipakai sekarang adalah analisa SNI. Demikian. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi itu tadi pertanyaan dari Bapak Purwijanto. Ya, selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Ibu Yesia Tahapari. Ya, sepertinya Ibu Yesia Tahapari izin bertanya, bisakah kita melakukan SCM bila kualitas dari pekerjaan yang dilakukan kontraktor tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sebelumnya? Baik. SCM itu sendiri, source cosmetic itu rapat pembuktian atas keterlambatan pekerjaan berdasarkan ya, laporan dari konsultan pengawas, laporannya Pak Atman, laporannya Pak Alex masuk ke PPK bahwa ini potensi keterlambatan untuk minggu ke depan ini lebih dari 10%. Ya. Kalau soal kualitas itu lagi beda ya, beda dengan pengujiannya. Pengujian kualitas itu melalui metode pengujian kualitas, pakai kordil, bor, pakai slum test, itu beda ya. Ini keterlambatan pekerjaan itu sendiri. Ya, jadi Pak Atman dan Pak Alex ini ketika dapat mengawasi di lapangan, ya pasti melapor ke saya, Pak Kurniawan, ini pekerjaan yang saya awasi sudah terlambat ini. Untuk minggu berikutnya sudah lebih dari 10% deviasi untuk periode 1, 0 sampai 70%. Bagaimana? Udah kita beri peringatan, baru kita undang rapat. Bagaimana mengatasi deviasi tersebut? Ya, umumnya deviasi disebabkan karena apa? Tenaga manpower dan peralatan yang tidak memadai. Ya, itu. Demikian ya. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Ibu Jul. Sebelum kita ke pertanyaan yang Ibu Jul Iswan, mungkin kita ke Bapak Ahmad Dasuki Siregar dulu yang sudah raise hand. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ibu Nurajija. Selamat sore Pak Kurniawan. Selamat sore Pak Ahmad Siregar. Begini Pak, terkait SCM ini, yang pertama kan setelah kita rapat SCM, ini mohon maaf ya Bu Nurajija, kameranya lagi ada gangguan. Apa baik Pak? Tidak apa-apa Pak. Jadi kan kalau seandainya kita tetapkan dia sekian persen yang harus dicapai, apakah itu juga kita tetapkan waktunya sampai kapan? Pada saat SCM Pak, karena kan ada komitmen juga di situ. Pada saat rapat SCM dibuat BA, itu kan ada komitmen. Itu yang pertama ya. Pak. Kemudian yang kedua, terkait kita disampaikan komitmen,
bahwa pekerja akan ditambah sekian X, sekian orang. Kemudian peralatan ditambah seperti itu Pak kan, untuk mencapai target waktu untuk memenuhi persentase minusnya kurang dari 10. Tentu kan ini kan berpengaruh ke arus kas Pak. Tentu kan berpengaruh ke arus kas. Nah di SCM poin keempatnya kan kalau saya tidak silap itu kan ada juga penentuan arus kas dan si penyedia juga harus transparan terhadap cash flow dia, cash flow si penyedia. Kalau seandainya tidak transparan, komitmen tersebut tidak akan tercapai. Resikonya ya muncul lagi nanti SCM kedua, seperti itu. Atau gimana menurut pandangan Pak Kurniawan, Pak? Itu aja Bu Nur Azizah. Baik. Ya, baik Pak, silakan Pak. Ya baik. Begini ke Pak, oke, Pak Ahmad Dasuki. Coba Aziza apa pertanyaannya? Saya lagi tadi jawab WA tadi. Apa pertanyaannya? Iya Pak Ahmad. Nah, Ya gimana? Pertanyaannya Pak? Yang pertama Pak. Iya. Iya Pak. Yang pertama terkait waktu Pak. Apakah ditetapkan dia untuk mencapai progresnya? Oke, saya jawab satu-satu ya. Iya. Iya, kita harus tetapkan untuk minggu keberapa. Untuk minggu keberapa dan saudara bisa menurunkan tenaga kerja, menurunkan deviasi itu tersendiri. Ya, kita harus lihat dulu minggu keberapa. Yang kedua, dengan jumlah tenaga kerja yang kami sudah hitung, kami dari owner pekerjaan, kami dari PPK pekerjaan, berarti kami sudah bisa menyampaikan kepada kontraktor, ya, pelaksana konstruksi, minggu pertama saja atau 1 minggu sudah bisa menyelesaikan, sudah bisa menurunkan deviasi tersebut dengan jumlah tenaga kerja. Nah, perhitungannya yang saya sebut tadi, yang saya sudah rumuskan, itu cuma satu item saja, untuk satu item pekerjaan galian saja pekerjaan. Kalau saya hitung semuanya, ya, supaya turun dari 11, sekian itu dengan semua item pekerjaan. Jadi itu cuma contoh tadi yang saya gambarkan tata cara berhitung bagaimana kita ingin menurunkan deviasi yang tadinya lebih dari 10 menjadi 8, 5 dan lain-lain. Yang kedua adalah pertanyaannya, ada cash flow, ya. Itu sebenarnya risiko yang ada kepada penyedia, ya. Karena penyebab dari keterlambatan adalah ketidakdisiplinan dari tenaga kerja, termasuk juga pelaksana proyek, mengawasi pekerjaannya, termasuk juga itu yang bersumber dari laporan pengawas berdasarkan foto-foto, berdasarkan perhitungan yang sudah ditetapkan, yang sudah bersumber dari data yang valid. Jadi kalau ada penambangan cash flow atau penambangan uang, itu menjadi resiko dari kontraktor. Nah, kalau terlambat juga kan denda. Ya. Olehnya itu solusinya adalah dengan cara menambah tenaga kerja atau peralatan. Demikian, Pak Ahmad. Ya, boleh lanjut Pak. Silakan Pak. Ya, jadi Ya, kan Pak, kalau setelah terjadi komitmen pada saat rapat SCM Pak, komitmennya menambah tenaga kerja dan peralatan. Keterkaitannya kepada cash flow kan tentu kan ini butuh cash flow Pak. Iya. Kalau kita tambah itu kan karena tadi contohnya kan galian yang tidak membutuhkan bahan. Iya. Nah, andai kata pekerjaan yang akan dikejar progresnya itu yang membutuhkan bahan, tentunya kan ini kan erat kali kaitannya dengan
cash flow si penyedia. Katakanlah dia periodisasi 0 sampai 70-nya, di periodisasi 50 dia itu kan udah sangat banyak membutuhkan bahan itu, Pak. Betul, betul. Minus 10 aja dengan katakanlah kontraknya 5 miliar, minus 10 aja itu udah 500, Pak. Betul, Minus betul. 500 kan seperti itu. Di situnya tadi saya saya sampaikan kenapa ini harus erat kaitan sama cash flow. Baik. Nah, kalau itu tadi kaitan dengan cash flow bahwa harus ya erat kaitannya dengan cash flow, iya benar. Nah, sekarang tergantung bagaimana ya hasil rapat SCM itu tadi. Rapat SCM itu tadi, adakah kesepakatan bisa sebelum melihat regulasi yang ada bahwa ketika kita ingin mencapai mengurangi deviasi di bawah 10% dengan menambah termin, ya termin yang memang belum waktunya, ya. Tapi yang pasti adalah kalau penyedia tidak tunduk pada SCM itu sendiri, tentu PPK akan was-was bahwa benar tidak ini pekerjaan akan selesai, karena resikonya juga kembali kepada PPK sebagai owner itu sendiri. Jadi cash flow iya, karena akan kalau untuk tenaga oke, kita bisa tambah. Bagaimana dengan bahan? Bahan kan akan diperhitungkan. Apakah dengan menambah tenaga kerja, ya bahan juga akan meningkat penggunaannya. Umpamanya kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pengecoran, umpamanya untuk pemasangan tulangan, ya, bisa dengan menambah bahan. Tapi itu tadi konsekuensinya adalah tidak mungkin pengguna anggaran atau PPK untuk menambah biaya, ya, biaya karena memang biaya sudah diperhitungkan berdasarkan volume atau kuantitas setiap luasan bangunan atau pekerjaan yang disebutkan tadi. Karena terlambat disebabkan karena oleh penyedia itu sendiri. Jadi PPK sudah memperhitungkan bahwa setiap minggu progres yang harus dikejar harus tertib berdasarkan laporan dari konsultan demikian. Ya, pasti menambah biaya upahnya, pasti juga mungkin menambah anggaran untuk pekerjaan konstruksi seperti tadi supaya volume itu bisa tercapai. Itu Pak. Jadi itu konsekuensi Pak dari kepada kontraktor itu sendiri. Yang dimana dari awal sebenarnya ya tidak disiplin dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Demikian Pak Ahmad. Ya. Kalau menurut saya ya, kalau saya posisi sebagai pengguna anggaran atau PPK, saya sisa mendorong itu saja. Soalnya kan ada rapat SCM nanti. Ada konsultan kita Pak Alex, ada konsultan kita Pak Angatman hadir umpamanya membahas. Ya, apakah laporan Pak Alex atau laporan Pak Angatman itu sudah benar berdasarkan laporan yang sudah diuji berdasarkan foto-foto atau dokumentasi. Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Dasuki Siregar. Semoga bisa terjawab Pak. Jadi kita selanjutnya ke pertanyaan yang ada di room chat Pak. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Jul Iswan. Mau bertanya apa syarat untuk reschedule agar minusnya menjadi posisi? Mungkin sepertinya positif mungkin Pak. Oh, positif. Ya, apa syaratnya? Jadi reschedule itu menjadwalkan ulang. Menjadwalkan ulang pengertiannya adalah menambah masa waktu lagi. Tidak jadi seskos meeting ini bukan menambah ya, tapi meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan peralatan itu sendiri. Nah, untuk itu mungkin ada masukan dari Pak Angatman atau Pak Alex ini terhadap kan Pak Angatman ini Pak Alex ini konsultan juga, ya kan? Nah, pengalaman di konsultan pengawas. Masukannya terhadap cash flow itu sendiri Pak Angatman dan Pak Alex.
Silakan satu-satu, Pak Ngatman dulu mungkin. Kalau menurut saya sih Pak, soal reschedule itu sebenarnya tergantung pekerjaannya, maksudnya adjustment-nya apa gitu Pak. Kalau punya adjustment yang benar, baru ada reschedule gitu Pak. Karena saya kebetulan di konsultan udah dari tahun 64 Pak. Siap Pak Rudianto. Mungkin Pak Ngatman ada masukan tentang cash flow ini bertambah gitu. Karena saya sebagai PPK mendorong untuk menambah jumlah tenaga kerja. Kan menambah juga saya mengeluarkan uang itu sendiri. Silakan Pak Ngatman. Mungkin pengalaman Pak Ngatman. Ya, Pak Ngatman, silakan mungkin Pak, mungkin ada tambahannya. Pak Alex. Silakan Pak Alex masukannya. Seperti pertanyaan tadi Pak Ahmad Dasuki, ya PPK memerintahkan penambah pekerjaan, jumlah peralatan, jumlah tenaga kerja kan menambah biaya dari peralatan yang ada. Nah, bagaimana menurut Pak Alex? Silakan Pak. Kalau ada penambahan peralatan atau biaya, itu biasanya kan ada rapatnya dulu, Pak. Ya. Nah, jadi dari rapat tadi sah-sah aja kalau memang ada penambahan. Tentu kita reschedule dulu, ada perubahan schedule-nya. Mungkin itu aja Pak, kira-kira. Iya. Mungkin Pak Ngatman ada masukan? Silakan. Baik Pak, kalau menurut saya sih itu sah-sah saja sesuai dengan kontrak. Cuman mungkin artinya kita harus buat justifikasinya lagi Pak. Larinya ke ini ya, CCO ya. CCO nggak Pak itu Pak artinya? Tidak. Tidak ada CCO di kalau. Ya, Tidak boleh CCO Pak. Iya ada keterlambatan tambah tenaga kerja Pak ya? Iya. Nah, tambah kerja, tapi nggak ada ini ya, artinya nggak ada harus ada uangnya ya, uangnya harus juga sesuai Pak dengan kontrak, tidak ada penambahan. Iya, iya pasti. Jadi memang udah resiko kontraktor untuk mengejar waktunya, saya rasa nggak ada penambahan gitu Pak, karena sudah terkontrak dari awal bahwa mereka siap dengan harga penawaran yang segitu Pak, tidak ada apa namanya tuh bukan adendum, aduh lupa saya, eskalasi. Kecuali ada eskalasi karena gitu Pak. Kalau ada eskalasi mungkin dari pemerintah ya mungkin bisa kita anukan lagi gitu Pak. Itu mungkin Pak saran. Terima kasih. Terima kasih Pak Ngatman, Pak Alex, dua konsultan. Jadi apa mau bertanya apa syarat reschedule? Sebenarnya tidak ada reschedule. Reschedule itu menjadwalkan ulang. Ya menjadwalkan ulang tidak ada. Yang harus adalah menambah pekerjaan supaya tercapai itu, menambah jumlah tenaga kerja, menambah jumlah peralatan. Nah kalau sudah ya, jadi kalau sudah deviasi di bawah 10%, maka langkah kita adalah menjadwalkan ulang lagi ya, bahwa untuk periodisasi berikutnya ya saudara kurangi lagi, jangan lagi menambah periodisasi minggu berikutnya naik lagi di atas 10%. Jadi kalau bisa 8% itu ditambah lagi tenaga kerjanya, tidak hanya di bawah 8% saja, ditambah tenaga kerjanya. Olehnya itu saya secara pribadi selaku PPK ya, tidak hanya saya menambah tadi 4 tenaga kerja, saya harus menambah lebih dari 4 tenaga kerja supaya deviasinya bukan proses di bawah 10%, harus positif deviasinya. Dengan cara apa ya? Tadi meskipun konsekuensinya reschedule itu sendiri. Yang kedua, ini sudah jadi kontrak, atau juga kontraktor sudah menghitung di masa pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan fondasi itu sudah dibutuhkan tenaga yang cukup diperhitungkan secara teknis, pokoknya 20 meter kubik diselesaikan oleh 4 orang. Jadi teman-teman Pokja
Pokja pemilihan juga harus mereview di situ gitu. Mereview di koefisien pekerjaan. Nah, koefisien pekerjaan antara sumber bina marga dan sumber daya air itu sendiri, kita pakai metode perhitungan yang saya uraikan tadi. Bisa di bawah dari itu, karena kondisi di lapangan atau pekerjaan konstruksi itu sangat dimungkinkan perubahan lapangan, karena memang secara pasti tidak bisa diukur secara detail itu sendiri. Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi itu untuk jawaban Ibu Jul Iswa. Semoga terjawab Bu mengenai dengan syarat untuk reschedule. Bapak bukan Ibu. Oh, mohon maaf Pak. Ya, Bapak Jul Iswan. Ya. Jadi mungkin itu Pak tadi dari pertanyaan Ibu Jul Iswan mungkin menjadi penutup sesi diskusi kita pada siang ini. Ya, jadi pertanyaan dari Bapak Jul Iswan akan penutup kita pada siang ini. Semoga materi yang dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Kurniawan Ilyas, bermanfaat untuk peserta webinar pada hari ini. Mungkin Pak terakhir penutup Pak pada materi ini. Oke. Pertama, khusus untuk Pokja pemilihan ya. Pokja pemilihan untuk tidak hanya menerima begitu saja penjelasan dari penyedia dalam menyampaikan penawaran. Jadi kita penawaran di bawah 80%. Ya. Pokja selain meminta bukti pendukung, klarifikasi tentang upah atau bahan, termasuk juga melihat koefisien. Koefisien adalah pengali dari harga. Pasti harga satuan dikali koefisien, itulah harga per item pekerjaan itu sendiri. Nah, cara berhitungnya adalah seperti yang saya gambarkan tadi. Untuk menghitung berapa produktivitas tenaga kerja. Nah, nanti kita sebenarnya bisa kita menghitung peralatan ya. Peralatan bisa, tapi kan waktunya tidak banyak ya. Jadi produktivitas tenaga kerja untuk menghasilkan output, yaitu pekerjaan fondasi itu sendiri. Nah, itu tadi. Termasuk juga berapa lama yang dibutuhkan. Olehnya itu berapa lama yang dibutuhkan tenaga kerja, baik PPK, baik Pokja, termasuk juga penyedia harus benar-benar cermat menghitung terhadap supaya apa yang dimaksud Pak Ahmad Basuki Siregar tadi bisa diminimalisir atau dicegah, apalagi menambah cash flow, menambah jumlah orang gitu, menambah jumlah orang yang untuk mengejar keterlambatan. Yang terakhir tentang source meeting, ya, memang itu harus dilakukan. Jadi basis source meeting, pernyataan kritis dari konsultan, surat peringatan PPK kepada penyedia, diadakan rapat pembuktian apakah keterlambatan itu benar dan apa buktinya, dan bagaimana solusi untuk mengatasi keterlambatan. Olehnya itu, bahwa source meeting cuma menilai, menguji terhadap progres rencana dan realisasi yang ada. Soal kualitas, itu melalui metode atau pengujian lain di luar dari source meeting itu sendiri. Ya. Ketika kita masuk di pengujian atau pemeriksaan pekerjaan terhadap mutu pekerjaan, yang menyebabkan ada waktu pekerjaan itu berhenti, ya, waktu pekerjaan berhenti itu karena dua hal umpamanya. Kalau disebabkan oleh pengguna jasa atau PPK, bisa diadakan peristiwa
ya bisa diadakan peristiwa kompensasi. Jika itu pekerjaan yang memang kualitasnya juga dari berkurang dari penyedia, menyebabkan keterlambatan, itu konsekuensi dari penyedia itu sendiri. Ya, jadi source kosmetik itu berkaitan dengan jadwal pelaksanaan terhadap rencana realisasi fisik, rencana progres realisasi dan realisasi fisik yang dikerjakan oleh penyedia itu sendiri. Demikian Nur Aziza. Baik Pak, terima kasih Pak atas closing statement-nya pada siang ini, di mana sedikit materi poin-poin yang telah disampaikan mengenai dengan analisa harga satuan pekerjaan pondasi batu, analisa harga satuan pekerjaan, dan tadi juga sempat ada materi timing scheduling. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat dimengerti dan diterima dengan baik oleh seluruh peserta webinar. Jadi pada hari ini merupakan webinar di periode 8. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang menanyakan mengenai materinya bisa di-download di dalam website yang telah di-share. Namun untuk materinya di-upload mungkin setelah seluruh materi atau seluruh webinar di periode 8 telah dilaksanakan, maka materi akan di-upload. Ya, jadi kurang lebih seperti itu mengenai penyampaian pada siang hari ini. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan selama pelaksanaan webinar hari ini, dan terima kasih untuk seluruh Bapak dan Ibu yang sudah bergabung hari ini. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Selamat sore.